tepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya ulang tepuk tangan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan haleluya, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, biarlah segala kemuliaan. Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Salam. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala sekali lagi yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada pada siang hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai awal saya akan memperkenalkan nama ya. Mungkin sebagian memang sudah tahu ya, tapi puji Tuhan ada jemaat yang baru yang mungkin belum kenal ya. Nama saya Frans Yosua Lehot, pelayanan kami di GPD Elim BTN Ruteng, saudara, di Menah ya, tepatnya di Menah. Puji Tuhan, saya punya 1 istri dan 2 orang anak. Puji Tuhan, ini saja mungkin perkenalan awal kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri, ya, hati Tuhan sendiri yang ingin supaya kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Apa keinginan hati Tuhan atas kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Saya akan memberikan tema daripada renungan firman Tuhan siang hari ini, bangun dari tidurmu. Ya, bangun dari tidurmu. Mari saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita di dalam kitab atau surat Efesus. Efesus bab 5 ayatnya yang ke-14. Ya, Efesus, puji Tuhan. Efesus bab 5 ayatnya yang ke-14 sampai 17 ya. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 14, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan bacaan daripada firman Tuhan ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kembali melihat di dalam ayatnya yang ke-14 daripada firman Tuhan itu. Puji Tuhan, di sini dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, itulah sebabnya dikatakan bangunlah, bangunlah, bangun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bangkitlah. Ya, pagi hari ini kita diajak bangkit, bangun. Bangunlah dari tidur. Tidur yang dimaksudkan di sini bukan tidur dalam pemahaman kita, ya. Tetapi tidur di sini dalam arti tidur secara rohani, ya. Tidur secara rohani, yaitu atau artinya semangat yang mulai kendor, semangat yang mulai lemah. Tidak ada lagi gairah untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi gairah untuk kita menyembah Tuhan. Tidak ada lagi gairah untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada lagi gairah untuk kita
beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pesan Tuhan pagi hari ini kepada kita semua yang ada ini, bangunlah, bangkitlah dari tidur rohanimu, ya. Bangun dan bangkitlah, dan biarlah Kristus akan bercahaya atas kamu. Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Ibu terkenal dengan doa dan penyembahannya yang begitu luar biasa. Saya mendengar kisah cerita dari hamba-hamba Tuhan senior yang begitu luar biasa pengalaman mereka dengan Tuhan. Ya. Dulu gereja Pantekosta di Indonesia begitu luar biasa. Dikenal dengan gereja yang suka menangis. Ya. Gereja yang suka berteriak-teriak. Tetapi hari-hari ini semangat itu mulai bergeser. Semangat untuk menyembah Tuhan mulai bergeser. Gairah untuk beribadah kepada Tuhan mulai bergeser. Ya. Diganti dengan kesibukan-kesibukan. Ya. Sehingga membuat begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk mereka menyembah Tuhan, kehilangan semangat untuk mereka beribadah kepada Tuhan, kehilangan semangat untuk berdoa, kehilangan semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada satu hamba Tuhan, dia menceritakan pengalamannya dulu, ya. Bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa saat mereka menyembah Tuhan. Orang yang bukan satu gereja, mereka melihat gereja Pantekosta itu terbakar, ada api di bumbungnya. Pada waktu mereka pergi, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu tidak seperti yang mereka lihat dari jauh, ada api. Ya, yang mereka lihat adalah jemaat-jemaat yang sedang menyembah Tuhan di dalamnya. Anak-anak Tuhan yang sementara bersekutu, sementara menyembah Tuhan di dalamnya. Begitu luar biasa. Tapi hari-hari ini semangat itu mulai bergeser. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita diajak oleh Tuhan. Siapapun kita yang ada pada pagi hari ini, ya, apapun latar belakang kondisi kita, saudara, kita diajak oleh Tuhan. Kita semua yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, bangkitlah dari tidurmu, bangkitlah dari antara orang mati. Tuhan mau supaya semangat kita kembali berkobar-kobar. Amin. Semangat Bapak Ibu kembali berkobar-kobar untuk menyembah Tuhan. COVID-19 ini membuat memang kita lesu. Ya. Bahkan bagi banyak orang yang tidak senang beribadah, ini kesempatan. Ini kesempatan, ya, untuk berdiam di rumah, untuk tinggal di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan COVID ini, ya, untuk melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, bagaimana hati kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan mau supaya semangat kita terus berkobar-kobar, semangat kita terus bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Di dalam surat Roma pasal
12 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini kita semua diajak, disadarkan kembali, diingatkan kembali. Tuhan berkata, bangunlah. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kesetiaanmu kendor. Ya. Tapi biarlah kembali rohmu berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala, rohmu bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini semangat kita untuk terus berkobar-kobar, untuk terus berkobar-kobar. Saya ingin bersaksi sedikit bagaimana keadaan gereja kami, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan begitu bekerja dengan luar biasa. Saya merasakan kegerakan yang begitu luar biasa terjadi pada saudara yang dikasihi tahun 2017, ya. Tepatnya bulan April ketika kami adakan doa 10 malam, saudara. Ya. Doa 10 malam. Di sana terjadi kegerakan yang begitu luar biasa. Anak-anak yang ada seakan tidak mau berhenti untuk menyembah Tuhan, saudara. Ya. Dan saya terus juga menjaga hubungan ini dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa 10 malam bulan April tahun 2017 itu, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaannya begitu luar biasa. Tuhan hadir begitu kuat saat kami menyembah Tuhan. Selama 10 malam itu, saudara. Ya, anak-anak yang mereka tidak memahami, tidak mengenal betul tentang Tuhan itu. Tapi saat mereka menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Terus saudara, mereka bernubuat. Ada yang Tuhan memberikan mereka penglihatan tentang sorga, tentang suasana sorga itu seperti apa, saudara. Ya. Saya lihat begitu luar biasa Tuhan bekerja di sana. Ya. Dan saya teringat seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 itu. Ya. Mari kita baca saja ayat ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28 dia katakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, ini yang kami rasakan dan firman ini benar-benar menjadi nyata, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh kitab Yoel itu terjadi, saudara. Bahkan yang terjadi di loteng Yerusalem, saudara yang dikasihi Tuhan, kami alami kegerakan yang begitu luar biasa. Saudara, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ketika anak-anak itu dalam penyembahan, ya, mereka baru pertama dipenuhi, diurapi. Saudara, mereka melompat-lompat, mereka menari-nari, bahkan terbanting. Mereka terbanting, saudara. Ya. Terkadang saya secara manusia, saya rasa takut. Kenapa? Saudara, saat mereka banting itu bukan banting ke depan, tapi ke belakang. Saudara. Ya. Hantam di lantai ini, kepala ini. Ya. Tapi saya lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka dalam penyembahan, mereka bangun lagi, angkat tangan, mereka menangis, mereka bersuka cita. Ya. Mereka merayap, saudara. Ya. Merayap. Saya lihat luar biasa. Cara Roh Kudus itu begitu
luar biasa. Ya. Ada yang terbanting di pinggir seperti ini saudara, kepala hantam, tapi tidak apa-apa saudara. Ya. Saya lihat tidak apa-apa dan mereka tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan. Bahkan sambil melompat-lompat kegerakan, kebangunan itu terjadi. Mereka jatuh terbanting, tapi tidak ada apa-apa. Ya. Begitu luar biasa. Apa yang dinubuatkan itu terjadi. Dan Tuhan mau kita semua mengalami ini, menikmati ini. Ya. Mereka menceritakan bagaimana suasana surga itu. Ya. Ada orang tua yang melihat dalam penglihatan Tuhan bawa mereka. Dia cerita bahwa di sana airnya begitu jernih. Airnya jernih, di sana ada kabut-kabut. Saudara, orang tua yang umur 80-an cerita, dia bilang kabut itu begitu luar biasa. Rasanya begitu lembut di sana. Ya. Dia bilang ada bunga-bunga seperti bunga-bunga teratai. Ya. Ini dalam penglihatan mereka tentang surga itu. Begitu indah, begitu luar biasa saudara. Bahkan ada orang tua yang sementara dia tidur, dia bermimpi. Dia lihat langit itu begitu cerah. Dia melihat malaikat-malaikat itu memuji Tuhan. Ya. Orang tua, waktu dia bersaksi di depan mimbar, dia menyanyikan apa yang dinyanyikan oleh malaikat-malaikat. Salah satunya dia nyanyi bersama malaikat di sorga. Nyanyikan kidung pujian. Ini orang tua yang saudara yang dikasih Tuhan, yang sudah tua. Tetapi waktu dia dengar pujian itu, dia nyanyi lagi di mimbar. Ya. Begitu indah, begitu luar biasa. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin pulihkan gerejanya hari-hari ini. Dan hari ini, firman ini diperdengarkan lagi kepada saya dan saudara. Kepada Bapak Ibu tanpa kecuali, kita semua yang ada di sini. Mari bangunlah. Bangkitlah. Biarlah rohmu terus berkobar-kobar. Rohmu terus menyala-nyala. Di dalam beribadah. Di dalam melayani Tuhan. Di dalam memuji Tuhan. Di dalam menyembah Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan mau dari kita adalah pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Perbanyakkan pujian penyembahan. Karena itulah yang Bapak mau saudara. Itulah yang Tuhan mau. Saudara memuji dia. Saudara menyembah dia. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena ini yang Tuhan mau. Di dalam kitab Yohanes pasal 4 saudara yang dikasih Tuhan. Ya, memang tidak ada di slide ini, saya akan baca saja buat saudara ya. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayatnya yang haleluya. 23-24 dia katakan begini ya. Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23 dia katakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita menyembah dia. Kita menyembah dia dan inilah yang Tuhan perlihatkan dalam penglihatan daripada anak-anak jemaat kami saudara. Tuhan merindukan kita menyembah dia. Doa memang itu penting saudara. Doa itu adalah penyampaian keluhan hati kita kepada Tuhan. Permohonan kita kepada Tuhan meminta sesuatu. Tapi penyembahan adalah pujian, rasa penghormatan, rasa kagum kita kepada Tuhan. Ini penyembahan. Dan ini yang Tuhan mau saudara. Hari-hari terakhir ini Tuhan mencari penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang hatinya senang menyembah Tuhan. Yang hatinya senang memuji Tuhan. Saudara.
Ya. Saudara, saya lihat anak-anak kami, anak-anak kecil itu, hati mereka senang menyembah Tuhan. Mereka merasakan betapa indahnya saat mereka menyembah Tuhan. Mereka merasakan kehadiran Tuhan itu. Ya. Anak-anak kecil, anak-anak remaja, bayangkan saudara. Sampai mereka berteriak-teriak, mereka menangis-nangis. Ya. Ini anak-anak kecil saudara yang tentu belum banyak memahami tentang hidup ini. Tetapi saat mereka menyembah Tuhan, mereka menangis berteriak-teriak. Bayangkan anak kecil. Setelah saya tanya, kenapa? Saya ada rasakan suasana yang begitu indah, Bapak. Hati saya begitu damai. Ya. Hati saya begitu damai, dia bilang. Saya boleh melihat Tuhan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau saya dan Bapak Ibu lebih banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Ya. Di rumah buatlah mezbah doa. Ya. Baca kitab suci, baca firman. Karena itu yang Tuhan mau. Menyembah Dia. Setengah jam kalau boleh saudara. Ya. Atau 20 menit kalau mungkin kita tidak terbiasa di dalam menyembah Tuhan. Ya. 20 menit atau 15 menit. Saudara angkat hati. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Itulah pujian kita kepada Tuhan. Pengagungan kita. Lakukanlah ini saudara. Ya. Maka saudara akan merasakan. Bagaimana suasana surga itu. Ya. Betapa indahnya ketika kita menyembah Tuhan dalam hidup ini. Ya. Bangunlah. Bangunlah dari tidurmu. Artinya saudara, mari saatnya kembali kita menyembah Tuhan. Saatnya semangat saudara kembali menyembah Tuhan. Ini hal yang pertama dari bacaan kita. Hal yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 15. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya. Perhatikanlah dengan baik bagaimana kamu hidup. Hidup sekarang ini saudara. Hidup sekarang ini. Tuhan bilang perhatikan bagaimana hidupmu sekarang ini. Ya. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal artinya keras kepala. Ya. Keras kepala. Masa bodoh. Ini orang bebal. Tetapi Tuhan bilang biarlah kamu seperti orang arif. Orang arif adalah orang bijaksana. Orang bijaksana, orang yang memahami, mengerti apa kehendak Tuhan. Mengerti apa maunya Tuhan. Mengerti apa keinginan hati Tuhan. Ya. Perhatikan bagaimana kamu hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara ya, mari. Ya, Tuhan mau. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tuhan mau supaya hidup kita harus tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Ya. Hidup kita harus memberikan warna tersendiri sebagai anak-anak Tuhan. Yang senang menyenangkan hati Bapa. Yang senang melakukan apa yang menjadi maunya Bapa. Apa yang maunya Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11 saudara. Ya. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahan yang kudus dan yang berkenan adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ayatnya yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, cara hidup dunia ini. Ya. Jangan menjadi sama saudara. Tapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Hidup dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari Minggu, saudara, mereka senangnya ke tempat-tempat yang lain. Bukan ke gereja untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Mereka senangnya ada di rumah, duduk di rumah. Ya. Saudara, Tuhan bilang jangan seperti mereka. Kamu adalah milikku. Kewajiban kita, tugas kita adalah setiap hari kita bersekutu. Setiap hari Minggu kita beribadah kepadanya, memuji Dia, mengucap syukur kepadanya, menyenangkan hatinya. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan kamu menjadi serupa. Kalau dunia ini masa bodoh dengan aku, kamu jangan. Ya. Saudara, sekali lagi Tuhan izinkan COVID ini untuk memurnikan setiap kita. Untuk memurnikan setiap anak-anaknya. Memurnikan setiap hati mana yang benar-benar milik Tuhan, mana yang bukan, saudara. Ya. Jadi saudara, mari firman Allah mengajak kita untuk bagaimana kita harus hidup. Bagaimana saya dan saudara harus hidup. Kita harus memberikan warna yang berbeda sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Perhatikan hidupmu. Bagaimana kamu hidup. Jangan menjadi serupa. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Haleluya. Hal yang berikutnya di dalam Efesus pasalnya yang ke-16, saudara. Ya, ayatnya yang ke-16, maaf. Ayatnya yang ke-16 dari pasal 5. Dia katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Itu maksudnya. Ya. Tuhan mau kita memanfaatkan kesempatan. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung daripada zaman ini. Ya. Kita sudah ada di akhir daripada zaman ini, saudara. Kalau boleh saya umpamakan seperti matahari. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang matahari itu sudah ada pada posisi seperti jam 4 sore keberadaan kita, saudara. Ya. Tuhan sungguh tidak lama lagi untuk datang kembali ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk memuji Dia, untuk beribadah, untuk bersekutu, menyembah Tuhan, saudara. Bulan Desember 2019 kemarin, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berbicara melalui jemaat kami, anak muda yang sedang bernubuat. Ya. Pada waktu dia bernubuat, saudara, karena suaranya begitu pelan, ya, kami sementara menyembah Tuhan. Saya berlutut, saya merayap, saudara. Ya. Saya jalan untuk mendekati dia, karena posisinya dia seperti di sana. Jadi saya merayap dari posisi saya, saudara, untuk mendengar apa yang dia bicarakan. Ya. Untuk mendengar apa yang dia sampaikan, saudara. Pada waktu saya dekat di situ, saudara yang dikasih Tuhan, saya mendengar suara itu. Ya. Tuhan berbicara melalui anak ini. Waktuku tidak lama lagi. Waktuku tidak lama lagi. Waktuku tidak lama lagi. Aku akan segera datang. Aku akan segera datang. Aku akan segera datang. Saudara, kalau kita berbicara kedatangan Tuhan memang tidak ada satupun yang tahu. Dan Alkitab memang tidak memberikan tanggal tahun yang pasti. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan itu akan segera datang. Amin.
Yang pasti bahwa Yesus kita, dia akan segera kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput saya dan saudara. Ya. Oleh sebab itu mari saudara, ini waktunya, kita ada di jam-jam yang terakhir. Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada ini sebaik mungkin. Pergunakan kesempatan yang ada ini, manfaatkan kesempatan yang ada. Saudara dipercayakan untuk melayani, lakukan pelayanan itu ya, dengan sepenuh hati saudara. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dalam pelayanan ini. Ya, singer, pemain musik WL. Mungkin saudara dipercayakan untuk mengepel, menyapu ruangan ini. Saudara pergunakanlah itu. Dan berikan banyak waktu untuk Tuhan dalam doa dan penyembahan saudara kepadanya. Ya. Tuhan sungguh tidak lama lagi saudara. Ya. Dan saudara Temi tahu untuk tahun 2020 adalah jangan takut. Desember itu juga Tuhan berbicara. Jangan takut. Aku akan menyertai kamu. Dan itu tema besar kami. Saya sampaikan kepada jemaat. Tema kita bulan untuk tahun 2020 adalah jangan takut. Saudara, terjadi COVID ini. Saya percaya itu semua ada rencana Tuhan. Saya selalu ingat kepada jemaat, jangan takut karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Yesus yang hidup. Tetaplah setia, Dia akan menyertai engkau. Ya. Itu yang saya pesankan kepada jemaat. Ya. Puji Tuhan, mereka tetap menikmati pemeliharaan, pembelaan Tuhan. April kemarin saudara, ya, dalam doa 10 malam kami di sana. Tuhan berbicara hal yang sama melalui anak-anak kami di sana. Ya. Berbicara hal yang sama apa yang Tuhan bicarakan bulan Desember. Tuhan berbicara ingatkan lagi di bulan April kemarin. Ya. Dalam doa penyembahan Tuhan berbicara hal yang sama. Tuhan berkata, aku akan segera datang. Waktuku tidak lama lagi. Waktuku tidak lama lagi. Keluar. Bawalah banyak orang kepadaku. Bawalah banyak orang kepadaku. Itu suara Tuhan. Aku akan segera kembali. Dan suara ini terus mengiang di telinga saya juga. Saya mendengar. Ya. Tuhan berkata, aku segera kembali. Aku segera datang. Waktuku sungguh tidak lama lagi. Waktuku tidak lama lagi. Dan saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak kami, jemaat Tuhan, saat kami menyembah. Saudara, itu juga yang terjadi, ya, yang saya dengar, saya lihat. Waktu itu saya nonton bulan Mei kemarin, saya nonton YouTube saudara khotbah dari TB Yosua, ya, pendeta yang Tuhan pakai juga begitu luar biasa di Afrika Selatan. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu anak remajanya juga mendengar suara Tuhan dalam kesaksiannya dia pada waktu saya nonton itu. Ya, hal yang sama, dia berkata itu terjadi bulan Maret. Aku akan segera datang. Dia berbicara kepada anak remaja ini. Aku segera datang. Bawalah banyak orang datang kepadaku. Itu seruan Tuhan kepada anak Tuhan yang ada di Afrika itu saudara. Ya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Apa yang Tuhan serukan di Afrika. Saudara, dia serukan juga di negeri kita Indonesia ini. Di khususnya saudara yang dikasih Tuhan. Di pelayanan kami. Seruan yang sama. Aku segera datang. Bawalah banyak orang datang kepadaku untuk menyembah Tuhan. Yang Tuhan kehendaki supaya semua orang diselamatkan saudara. Ya. Semua orang datang kepada Tuhan. Doa kita bersama supaya juga negeri ini diselamatkan. Ya, tadi pujian kita pertama. Selamatkan negeri ini. Selamatkan Indonesia. Ini adalah tanggung jawab saya dan saudara yang hadir dalam ruangan ini. Selamatkan negeri ini.
Selamatkan daerah di mana saudara ditempatkan ini. Ya. Selamatkan. Kita rindu supaya semua orang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Semua orang berlutut menyembah Yesus. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin, saudara. Sebaik mungkin. Ini bukan waktunya untuk kita santai. Bukan waktunya untuk kita masa bodoh sekarang. Ya. Sebab akan datang masa, kata Tuhan. Ya, di dalam kitab Yesaya ayat Yesaya 55 ayat 6 dia katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selagi ia dekat. Saudara, firman ini bukan untuk orang yang ada di luar sana, tapi yang untuk kita yang ada saat ini. Pagi hari ini tanpa kecuali siapapun saya dan saudara. Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kenapa? Karena ada satu masa, ada satu waktu nanti di mana kita mencari Tuhan, kita tidak akan menemukan Tuhan. Di mana saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan untuk mendengar seruan kita. Di dalam kitab Amos, saudara ya, Amos pasal 8 ayat 11. Di sana dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bilang akan datang satu masa. Akan datang satu waktu. Tuhan akan mendatangkan kelaparan. Menimpa seluruh dunia. Kelaparan itu bukan soal makan minum. Tapi kelaparan itu adalah soal menyembah Tuhan. Soal ibadah, saudara. Kita memuji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada lagi kesempatan itu. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Orang akan mengembara. Saudara, mereka datang dari timur, datang ke tempat ini cari ibadat, cari hamba Tuhan, rindu untuk mendengar firman, tetapi itu tidak ada lagi, saudara. Ya. Mengembara dari laut ke laut, cari Tuhan. Mereka tidak menemukan, mereka tidak menemukannya. Ada satu ayat yang saya ingat, saya memang tidak sempat masukkan di sini, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan buka bersama, kalau saudara ada Alkitab atau minta tolong LCD. Di dalam Amsal pasal 1. Amsal Soleman. Pasal 1 ayatnya yang ke-28. Ya. Amsal pasal 1. Puji Tuhan. Ya, Amsal pasal 1. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ini akan terjadi. Ini sebuah bahasa nubuatan, saudara. Akan terjadi pada waktu itu. Kita tidak tahu kapan waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Mereka akan berseru kepada Tuhan, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Ini waktunya buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, ingat, firman Tuhan mengingatkan kita semua yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak yang tinggal dengan kami di pastori, itu ada 19 orang, ya,
Itu anak-anak jemaat dari kampung yang sekolah di Ruteng. Saudara, ya. 19 orang, cukup banyak saudara. Ya, cukup banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, saya terus mendidik anak-anak ini untuk bagaimana caranya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa saudara. Ya. Setiap pagi wajib berdoa menyembah Tuhan. Setelah berdoa menyembah Tuhan, saudara 3 sampai 4 pasal kami baca firman. Begitu juga malam saudara. Ya. Sebelum tidur wajib kami membaca kitab suci, saudara. Membaca firman. Setelah sebelum kami menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Sampai 3-4 pasal. Jadi satu hari bisa 8 pasal kami baca, saudara. Ya. Saya mengajak mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk terus berdoa, untuk terus menyembah Tuhan, saudara. Ya. Karena ini sangat penting. Akan ada masa, akan datang waktu di mana saya dan saudara beribadah tidak lagi bisa beribadah. Ya. Kesaksian dari satu pemuda, saudara, untuk beberapa bulan yang lalu. Ya. Kebiasaannya memang dia diajarkan oleh orang tuanya, saudara, sejak dia kecil untuk cium Alkitab. Tidak baca, saudara, hanya cium. Cium habis itu simpan. Ya, setiap hari begitu, mau tidur juga cium Alkitab, dia simpan, tidak pernah baca. Ya. Saudara, dia kuliah di Jogja. Di Jogja juga dia dipercayakan untuk melayani, saudara. Tetapi saudara, dia berkata bahwa jujur, dia tidak pernah menyembah Tuhan. Dia tidak pernah berdoa, baca kitab suci ini, dia tidak pernah kecuali saat waktu di gereja, saudara. Dengar khotbah dia buka kitab suci. Selain itu dia tidak pernah baca. Ini dalam kesaksiannya, saudara. Dan satu waktu Tuhan memberikan dia mimpi. Mimpi di luar rumahnya itu ada huru hara yang begitu besar. Huru hara yang begitu besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia dengar huru hara dalam mimpinya, dia keluar. Dia lihat orang berlarian, tidak beratur ke sana dan kemari, saudara. Berteriak. Saudara yang dikasih Tuhan, hatinya menjadi takut. Dengan apa yang terjadi ini? Jangan sampai ini kedatangan Tuhan. Dia ingat tentang kedatangan Tuhan. Jangan sampai ini waktunya Tuhan sudah datang ini. Ya. Karena dia lihat orang teriak, tidak tahu apa sebabnya. Ya. Mereka minta tolong, tidak tahu apa penyebab. Hatinya juga mulai takut. Lalu dia kembali ke dalam, saudara. Ya. Saudara, ini dalam mimpinya dia kembali ke dalam. Dia mau cium Alkitabnya, tapi dia, saudara yang dikasih Tuhan, dia buka Alkitabnya ini. Yang menjadi heran, saudara. Dia bilang waktu dia buka Alkitab ini, tidak ada tulisan semua di dalamnya. Kitab ini jadi selembaran kosong, saudara. Yang kosong, putih semua, tidak ada tulisan. Saudara, dia bilang mungkin dia punya Alkitab yang salah. Lalu dia coba ambil Alkitab yang lain. Ya. Saudara, pada waktu dia buka Alkitab yang lain, semua sama, saudara. Kosong. Tidak ada tulisan di dalamnya. Ya. Waktu itu dia mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Suaranya tidak keluar, saudara. Tidak bisa menyembah Tuhan. Dalam ketakutannya, saudara bilang, Tuhan terserah. Itu dalam hati, suara hatinya saja. Tuhan terserah apa yang Tuhan mau atas hidup saya. Saat itu dia, saudara, setelah dia berkata demikian, tiba-tiba dia kaget bangun. Ya. Bangun dan saudara yang dikasih Tuhan, dia kembali ambil Alkitabnya. Dia melihat, jangan sampai apa yang dia mimpi itu benar terjadi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dia melihat bahwa tulisannya ini masih ada. Mulai saat itulah, saudara yang dikasih Tuhan, menurut kesaksian anak muda ini, dia seorang pendidik, seorang guru. Sebelum dia melakukan pekerjaannya ke sekolah untuk mengajar, dia bilang dia baca 8 pasal kitab suci. Setiap hari dia baca 8 pasal. Dan mulai dari saat itu dia berlutut untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sampai hari ini dia lakukan itu. Bapak Ibu, ini waktunya buat saya dan saudara.
Pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Amin. Pergunakan waktu yang Tuhan percayakan. Jangan sampai pada akhirnya kita menyesal. Ya. Sebab menyesal kemudian itu tidak ada gunanya. Benar. Menyesal kemudian tidak ada artinya. Oleh sebab itu firman Allah mengajak, mengingatkan kita semua yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada sebaik mungkin, kekasih-kekasih Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya nanti kita menyesal. Ya, carilah Tuhan selagi Ia berkenan. Berserulah kepadanya selagi Tuhan masih berkenan untuk mendengar doa kita. Jangan sampai menyesal. Ya. Jangan sampai menyesal apa yang diperlihatkan kepada anak muda ini dalam mimpinya. Jangan sampai itu terjadi, saudara yang dikasihi. Tuhan tidak lama lagi datang. Pergunakanlah waktumu dengan baik. Setialah beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, setialah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan sangat baik buat saya dan saudara. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Itu semua karena cinta Tuhan. Oleh sebab itu manfaatkan, gunakanlah waktumu untuk menyembah Tuhan. Ya. Ada waktu-waktu kosong, berdoalah, menyembahlah Tuhan. Di rumahmu, di kamarmu. Ya. Maka engkau akan melihat bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu indah. Bangkitkan semangatmu. Bangkitkan gairahmu. Bangkitkan rohmu untuk menyembah Tuhan hari-hari ini. Ya. Maka engkau juga akan memahami. Ketika engkau memberi banyak waktu untuk Tuhan dalam doa dan penyembahan. Engkau akan bisa mengerti hati Tuhan. Anak-anak kami bersaksi. Saudara, mereka tahu siapa yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh dalam gereja. Ya. Ini anak-anak muda. Saat mereka menyembah Tuhan, biasanya mereka keliling. Mereka dekati jemaat-jemaat yang hanya diam. Saat penyembahan. Mereka bilang, ayo menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Ya. Mereka tahu siapa yang tidak menyembah. Hatinya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada yang mereka sampaikan, Bapak, hati ada jemaat yang hatinya terlalu keras. Mereka tahu itu, saudara. Hatinya terlalu keras untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya mereka terus mengajak, ayo menyembah Tuhan. Ayo menyembah Tuhan. Mereka merasakan sakit hatinya Tuhan saat kita tidak menyembah Dia. Anak-anak itu merasakan sakit hatinya Tuhan, saudara. Mereka berkata, hati kami sakit, Bapak. Ya. Saat kami lihat mereka tidak menyembah Tuhan. Ini kesaksian mereka dalam penglihatan mereka. Hati kami sakit, Tuhan. Hati kami sakit, Bapak. Mereka sampaikan ke saya. Saudara, mari ini waktunya. Buka hatimu. Beri banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Beri banyak waktu untuk Tuhan. Ketika engkau memberikan banyak waktu kepada Tuhan, engkau tidak merasa rugi, saudara. Ya. Usahamu, pekerjaanmu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Amin. Yang terakhir, saudara, ya, puji Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Haleluya. Ayatnya yang ke-17, saudara, ya. Ya, puji Tuhan. Ini yang terakhir, ya. Ya, puji Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, ditutup oleh ayat ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan kita sudah dengar tadi, saudara. Ya, mulai dari ayat 14, ayat 15, ayat 16. Ya. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita serius dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Ini yang hal yang pertama. Ya.
Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendaknya. Kehendak Dia adalah supaya kita terus menyembah Dia. Menyenangkan hati Bapa. Betapa indahnya ketika saudara ada di hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Bapa. Saudara akan bersuka cita. Saudara akan melompat-lompat. Saudara akan menari-nari merasakan suasana sorga itu. Ya. Air mata saudara menyembah Tuhan. Saudara, kami di sana kadang waktu itu tidak terasa. Ya 1-2 jam di dalam menyembah Tuhan tidak terasa itu saudara. Menyembah Tuhan. Saya bilang doamu hanya biar cukup sedikit saja. Waktu yang lebih banyak adalah engkau menyembah Tuhan. Ya. Suasana itu begitu indah. Kehendak Tuhan adalah supaya kita diberkati. Ini bagian berikutnya. Ketika saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, maka Dia akan memberkati engkau. Memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaan. Ya. Ini kehendak Tuhan, ini keinginan hati Tuhan. Tapi yang terutama, senangkan Dia, sukakan hati Tuhan. Pada saat siang ini, mari saudara sudah dibawa oleh Roh Kudus ke tempat ini. Karena Tuhan mau supaya saudara menyenangkan hati Bapa. Amin. Saudara datang di sini bukan untuk melihat singers, pemain musik. Saya persilakan pemain musik. Bukan untuk melihat pemain musik, bukan untuk melihat WL atau mungkin Bapak Gembala saudara. Tapi di sini saudara yang dikasih Tuhan, saudara datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk bertemu dengan Tuhan. Disinilah saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara. Kenapa di gereja ini, kenapa saudara diminta untuk berkumpul, beribadah di suatu tempat. Seperti di tempat ini. Karena di sini ada hati Bapa. Di sini ada telinga Bapa. Ada mata Bapa untuk melihat saudara, untuk memperhatikan saudara, memperhatikan hidupmu, memperhatikan masalah persoalanmu. Bapa ada di sini, Tuhan ada di sini, telinganya ada di sini, hatinya ada di sini, matanya ada di sini untuk melihat setiap pergumulanmu, setiap beban-bebanmu. Saudara. Beri waktumu untuk Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, puji Tuhan, kita nyanyi pujian. Sebelum saya serahkan mimbar ini. Amin. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Saat kita melihat jalanmu, saudara buka hatimu untuk Tuhan. Izinkan rohnya bekerja. Glory. Izinkan Roh Kudus bekerja melawatimu pagi hari ini. Yes, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana. Amin. Haleluya. Buka hatimu untuk Yesus. Buka hatimu untuk rohnya.